Selamat pagi, siang, dan malam everybody. Apa kabarnya? Kembali di channel kesayangan saya sendiri, Number One. Pada video perdana ini saya akan merangkum sebuah film beradrenalin asal Perancis yang dirilis tahun 2004. Sebuah film dengan beberapa aktor terlatih asal Perancis yang akan mengisahkan daerah dengan angka kriminal yang sangat tinggi sehingga pemerintah harus membangun tembok isolasi besar di sekeliling daerah tersebut. Bernama Barrio 13 yang di dalamnya hidup 2 juta orang penduduk tanpa adanya sekolah, aturan, rumah sakit, dan layanan pemerintah lainnya membuat orang-orang di sana sangat bergantung pada kekuatan fisik dan kelompok untuk bisa bertahan hidup. Dan inilah distrik 13. Diawali dengan datangnya seseorang bernama K2 yang dia sendiri adalah bawahan satu-satunya penguasa di daerah itu yang bernama Bos Taha untuk menangkap dan membawa seseorang bernama Leto, sang tokoh utama kita, secara hidup-hidup karena telah mencuri satu koper penuh narkoba bernilai jutaan dolar milik Bos Taha. Perlu diketahui bahwa Leto adalah satu-satunya orang di daerah Barrio 13 yang masih ingin daerahnya itu kembali sejahtera, bebas dari mafia maupun narkoba, serta mendapatkan perlakuan sama oleh pemerintah, sehingga hal itu menjadikan Leto berani menentang pos mafia terbesar di daerahnya itu. Trop nerveux, mon gars. Cool, ça doit être la bouffe qui monte. Le 14. Kembali pada Leto dengan aksi kejar-kejaran bersama beberapa orang tadi yang sebenarnya di dunia nyata, Leto ini adalah seorang atlet pendiri cabang olahraga parkur bernama David Bele, membuatnya sangat mahir dalam urusan loncat-meloncat dan melarikan diri, sehingga itu menjadi alasan kenapa K2 dan anak buahnya pun harus pulang dengan tangan kosong. Bos Taha yang tahu bahwa Leto masih bisa lolos setelah merusak narkoba jutaan miliknya pun menjadi sangat murka dan membabi buta. Yang hal itu Taha ungkapkan dengan menembaki anak buahnya itu satu persatu sampai saat giliran K2 akan ditembak. Beruntung dia pun berhasil selamat karena telah menawarkan ide menculik adik perempuan Leto yang bernama Lola. Tentu saja Lola yang hanya seorang embak-embak penjaga minimarket biasa bukanlah tandingan seorang K2 yang berperawakan tinggi besar itu. Dengan mudahnya Lola pun dibawa ke markas besar Taha saat itu juga, yang di sini kita akan diperlihatkan betapa berkuasanya si Taha ini dengan banyak sekali anak buah yang dimilikinya serta keamanan ruang berlapis lengkap dengan persenjataan ilegal mereka masing-masing. Sesaat sebelum K2 sampai di ruangan bosnya itu, Taha ingin memastikan bahwa Leto harus tahu kalau adiknya sekarang sudah diculiknya, tapi tiba-tiba Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te perds si on arrête l'histoire? Tout va bien. On reste calme. Deux choses. Je t'écoute. Leto berhasil menerobos masuk dan menekan Taha dengan mengajukan 2 kesepakatan. Pertama, tidak boleh ada pengedar di tempat Leto tinggal sampai jarak sejauh 500 meter. Dan kedua, nyawa Taha ditukar nyawa adiknya. Sortir et tout rentrera dans l'ordre. Taha pun setuju dengan kesepakatan itu dan dengan menjadikan Taha sebagai tameng hidup, Leto berhasil keluar dari sarang mafia itu dengan selamat, serta berhasil membawa Taha pada kepolisian setempat untuk diadili. Namun yang terjadi, Bon, on va gagner du temps à éviter la paperasse inutile. di sini kita semua akan dibuat geram sekali dengan hukum yang hanya tajam ke bawah, di mana justru Leto lah yang harus meringkuk di balik sel tahanan karena kepolisian di situ sudah tidak kooperatif dan tidak sanggup kalau harus melawan seorang bos Taha bin Mahmud beserta semua anak buahnya. Lebih jahatnya lagi, sang inspektur polisi itu juga mengizinkan Taha untuk memiliki Lola. Tentu saja hal itu membuat Leto sangat muak dan sedikit memberikan tendangan dari langitnya tepat di kepala sang kepala polisi itu. Fallait sauver ma sœur. 6 bulan kemudian kita diperlihatkan dengan seorang polisi muda berbakat yang dalam catatan tugasnya tidak pernah mengalami kegagalan. Je m'appelle pas Benito non plus. Je m'appelle Damien. Place, voyez la sauce. Bien su, caméléon, on envoie.
Dia bernama Kapten Demian yang malam itu kebetulan sedang bertugas untuk meringkus seorang bos kasino ilegal, sehingga kita di sini bisa melihat betapa skill bertarungnya yang di atas rata-rata itu mampu mengalahkan semua anak buah Carlos si bos mafia tadi dengan mudah. Karena berkat prestasinya itulah sekarang Demian dipilih langsung oleh Sekretaris Pertahanan Negara bernama Tuan Krager, ini orangnya, untuk sebuah misi darurat. Singkat cerita, di situ Tuan Krager menjelaskan seperti apa situasinya, bahwa saat pemerintah melakukan pemindahan sebuah barang ke suatu tempat, mengalami sebuah masalah di perjalanan di mana mobil yang mengangkut barang itu dirampok oleh para begal jalanan yang tidak lain adalah anak buah dari bos Taha di awal tadi. Namun kabar buruknya adalah ternyata barang yang dipindahkan itu adalah sebuah bom prototipe pemusnah massal yang dipindahkan untuk dilakukan uji coba di lapangan terbuka. Tapi sekarang justru bom itu harus berada tepat di daerah Barrio 13 yang padat penduduk karena telah dicuri. Dan ceritanya si anak buah Taha pun di sini juga tidak tahu begitu apa yang sebenarnya mereka curi, jadi ngasal aja begitu nyurinya. Lanjut, situasinya tidak selesai di situ karena bagian terburuknya ternyata adalah 1 jam yang lalu bomnya itu tidak sengaja diaktifkan yang entah oleh siapa, sehingga membuat Demian hanya punya waktu 23 jam untuk menemukan dan menjinakkannya. Mendengar penjelasan Tuan Krager tentang situasinya, Demian sebenarnya sempat menolak karena menganggap ini adalah sebuah misi bunuh diri, mengingat waktu yang tersedia terlalu singkat dan juga lokasi B13 yang mustahil dimasukinya tanpa ketahuan. Dan tapi pada akhirnya karena Demian ini adalah seseorang dengan jiwa sosial yang sangat tinggi dan juga peduli sesama, juga berkat diarahkan untuk menjadikan penduduk asli Barrio 13 yaitu Leto sebagai rekan dalam misinya tersebut, Demian akhirnya menerima misi mustahil itu, dan Demian berpikir mungkin masih ada kemungkinan jika nanti dibantu oleh Leto yang tahu segalanya tentang tempat itu. Tapi bagian ini tentu menjadi tantangan yang berbeda bagi Demian karena mengajak kerjasama Leto bukanlah hal yang mudah, mengingat dia sekarang sudah tidak lagi percaya pada kepolisian karena kejadian yang menimpanya dulu. Pagi harinya Demian harus berpura-pura menjadi seorang narapidana yang akan dipindahkan bersama Leto, di mana dalam perjalanan nanti akan melarikan diri dan membalaskan dendam pribadinya pada Taha. Il a buté mon père et mes 2 frères. Dalam usahanya merekrut Leto ini, Demian yang sudah tahu bahwa adik Leto ada di tangan Taha dengan sengaja mengatakan bahwa di sana Taha mempunyai seorang wanita penghibur yang diikat seperti anjing peliharaan. Tentu saja hal itu Demian lakukan agar Leto mau dengan sukarela bekerja sama dengan Demian untuk membunuh Taha. Tapi yang terjadi, Rentrer dans la cité? Ouais. Bon, allez, détache-moi. Pourquoi? T'es très bien là? T'es dans ton élément? Qu'est-ce que tu me fais là? T'es un flic. Et un flic qui me prend pour un con, il a pas d'avenir. ya, sedari awal Leto yang tidak sebodoh itu Ferguson ternyata sudah tahu dari cara Demian bertarung dan bergerak bahwa dia sebenarnya adalah seorang polisi yang berusaha membujuknya dengan kesepakatan dan alasan tertentu. Membuat Leto tentu saja menolak untuk bekerja sama dengan alasan dan kesepakatan apapun. Beralih pada Taha, di sini kita diperlihatkan bahwa memang benar apa yang dikatakan Demian tadi, yaitu Lola diperlakukan tak ubahnya seekor anjing peliharaan, menandakan Taha benar-benar dendam pada Leto berkat kejadian di awal tadi, sehingga Taha menjadikan adiknya sekarang sebagai pelampiasan. Singkat cerita, Demian yang berhasil melepaskan borgolnya itu kembali menemui Leto di dalam yang tadi masuk duluan setelah memborgolnya. Terjadi lagi perdebatan cukup panjang di sini melibatkan Leto yang sudah tidak percaya hukum dan Demian yang sangat ingin hukum dipatuhi dan setara bagi semua orang. Sebelum akhirnya Leto setuju untuk bekerja sama setelah Demian mengatakan bahwa di Barrio 13 ini ada sebuah bom yang harus Demian jinakkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan Leto pun kini punya adiknya untuk diselamatkan, bukankah itu adalah 2 alasan kuat untuk bisa bekerja sama? Tapi sama sekali berbeda dengan cara Demian bertugas biasanya yang dilakukan secara diam-diam, menyusup dan melewati pintu belakang. Kali ini mereka lagi-lagi harus kembali berdebat karena Leto justru memberitahu Taha tentang keberadaan dirinya dan Demian secara terang-terangan. Ouais, c'est Leto. Attends, mais qui t'appelle? Eh bien, pourquoi tu m'appelles?
Hal itu dimaksudkan karena Leto tahu betul siapa yang sedang dihadapinya sekarang, juga menyusup secara diam-diam di tempat itu adalah hal yang mustahil, sehingga di sini Leto bermaksud untuk memanfaatkan rasa penasaran Taha akan setiap sesuatu. Sesampainya mereka di dalam, Taha ternyata sama sekali tidak peduli jika bomnya itu harus meledak dan membunuh jutaan orang, karena memang bom itu sudah diarahkan pada lokasi lain, sehingga jika Demian ingin memiliki dan menjinakkan bom itu, maka sepakati dulu harganya. Trop sympa. Tu veux la récupérer? Oui. Combien? Ya, di situ Taha mengadakan lelang sepihak yang tentu saja curang karena melibatkan anak buahnya sendiri sebagai saingan Demian dalam menawar harga, sampai akhirnya kemudian bom itu berhasil dimiliki Demian dengan harga yang sangat mahal, yaitu 20 juta euro atau sekitar 330 miliar. Tapi masalah sebenarnya adalah bahwa saat Demian menghubungi si Krager, orang yang memilihnya tadi tidak mau membayar sepeser pun untuk mendapatkan bomnya kembali. Di sisi lain kita akan diperlihatkan betapa tidak punya perasaannya si Taha ini, dimana saat Leto melihat ke arah bomnya, ternyata di situ dengan sengaja Taha merantai Lola pada ujung bomnya supaya nanti kalau bomnya terbang dan meledak, Lola juga ikut hancur bersamanya. Kembali pada Demian yang di situ berbohong dengan mengatakan bahwa transfernya sudah selesai dan hendak langsung ingin menuju lokasi bomnya, harus terhenti karena Taha ingin memastikan dulu uangnya benar-benar masuk. Dan karena pada saat itu belum ditemukan teknologi yang bernama mobile banking, sehingga membuat mereka harus menelpon langsung pihak perbankan untuk memastikan bahwa uangnya benar-benar masuk. Beruntungnya saat ditelepon, ternyata bank saat itu masih tutup dan akan buka setengah jam lagi, yang itu berarti Demian dan Leto harus menunggu dan punya waktu 30 menit untuk berimprovisasi. Di tengah-tengah penantian itulah Leto melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini, karena jika benar-benar pemerintah menginginkan bom itu kembali dan keselamatan penduduk adalah sebagai prioritasnya, tentu uang 20 juta euro tidak ada apa-apanya dibanding 2 juta penduduk yang akan meninggal nantinya. Bersamaan dengan itu kita diperlihatkan pada Lola yang sedang berusaha meraih sebuah wadah berisi bensin dengan tujuan untuk membakar dirinya sendiri karena sudah putus asa. Kembali pada Leto yang di sini dia meminta Demian untuk berpura-pura minta izin menemui Taha karena ada hal penting untuk disampaikan, yang pada sebenarnya mereka hanya ingin kabur dari tempat terkutuk itu untuk langsung menuju lokasi bomnya melewati terowongan yang pernah Leto gali sebelumnya. Sementara itu sang bos besar Taha bin Mahmud sekarang harus dikejutkan sampai cegukan setelah mendengar dari akuntannya bahwa semua uang-uangnya di Bank Bahama, Riyadh, dan bahkan di London kini harus raib tak tersisa setelah diretas pemerintah melalui rekening yang diberikannya tadi. Yang itu berarti sekarang Taha tidak akan mampu lagi membayar semua anak buahnya, sehingga yang terjadi, Vous êtes qu'une petite bande d'enfoirés. tepat sebelum Lola berhasil membakar dirinya sendiri, Leto berhasil tiba di sana dan menyelamatkannya bersama Demian yang sekarang sudah memiliki bomnya. Di sini Lola kembali bisa tersenyum karena mengira semuanya sudah selesai. Namun disinilah letak plot twist yang sangat saya suka, yaitu saat Leto mendengar percakapan Demian dan Krager bahwa kode untuk menghentikan bom itu adalah 9293709B13. Leto pun langsung menghentikan Demian untuk menekan kode itu dan mengatakan bahwa angka itu bukanlah kode untuk menghentikan bom, tapi justru kode untuk meledakkan bom tersebut. Dengan cerdasnya Leto berhasil memperkuat asumsinya itu dengan beberapa temuan, yaitu pertama, pemerintah tidak mau membayar sepeser pun untuk mendapatkan bomnya kembali. Kedua, tentang kode yang diberikan Krager tadi jelas adalah zona daerah di mana Leto dan Demian saat ini berdiri, yaitu B13. Dan yang terakhir, cerita Krager tentang truk yang membawa bom itu telah dicuri menggunakan granat adalah sebuah karangan cerita saja. Buktinya saat Leto dan Demian masuk menuju ruangan Taha di awal tadi, truk itu masih utuh tak luang sekali. Namun tentu saja pendapat Leto itu ditentang mentah-mentah oleh Demian yang sudah panik sehingga melibatkan mereka berdua dalam sebuah pergelutan. Ouvre les yeux, Damien, tu vois pas qu'ils en ont rien à foutre de cette banlieue? Je suis un militaire, Leto, j'ai mis ça, j'irai jusqu'au bout.
Putain, mais arrête tes conneries, dis-toi, dans une minute, on va tous sauter. Je préfère mourir en assumant les conneries de mon frère que les tiennes. Mungkin di sini kalian akan bertanya, kenapa harus mengutus Damian kalau memang bomnya itu mau diledakkan? Jadi Krager di sini ingin memastikan bahwa bomnya meledak persis di lokasi yang dia inginkan, yaitu di tengah-tengah Barrio 13. Dan alasan kedua adalah karena Damian sendiri adalah polisi yang sangat bersih dan terlatih, sehingga akan menyulitkan oknum-oknum pejabat seperti Ferdy Sambo. Sadar bahwa dirinya telah diperalat, Damian yang menganggap ini belum berakhir membawa mereka berdua kini sudah di hadapan Krager. Dan saya sangat suka di bagian ini di mana Damian berpura-pura lupa dengan kode yang diberikan Krager tadi, untuk sesaat kemudian tiba-tiba ingat dan hendak ingin melanjutkan kodenya. Yang tentu saja hal itu membuat Krager harus mengakui semua kebusukannya, yang tanpa Krager sadari bahwa semua percakapan mereka itu telah ditayangkan secara real time di semua saluran TV nasional di sana. Film pun berakhir dengan janji pemerintah pada penduduk B13 untuk kembali membangun semua fasilitas di sana, meliputi sekolah, rumah sakit, kantor polisi, kantor pos, JNE, JNT, dan juga akan merobohkan tembok pembatas yang selama ini mengisolasinya. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah sebaik apapun kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, jika tidak diimbangi dengan pemangku kebijakan yang tepat, maka semua itu akan terasa. Terima kasih telah menonton dan